Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha waras sama samsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Hikmah rahimana wa rahimakumullah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meringankan langkah kita, melapangkan hati kita untuk datang ke rumah Allah, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di samping itu, kehadiran kita pun adalah bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian dari tafsir surah Al-Furqan, ya. Surah Al-Furqan ayat 35 sampai dengan ayat 40, ya. Tadi saya lihat dan saya dengar ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita dalam salat, ya, termasuk di antaranya. Mari kita awali pengajian kita ini dengan tilawah surah Al-Furqan. Udah. Oh ya, nanti tampil. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Surah Al-Furqan ayat 35 ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi. Kenapa? Wahai Muhammad, ya, Nabi bukan hanya kau sendiri, yang dimusuhi bukan hanya kau saja, ya. Yang dibenci bukan hanya kau saja. Nabi-nabi yang terdahulu pun dimusuhi. Ya, nabi-nabi yang terdahulu juga dibenci, diperangi. Ya, kayak di sini dikatakan walaqad ataina Musal kitab. Demi sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa al-kitab, yaitu kitab Taurat. Jadi kitab itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa semata-mata anugerah, bukan atas permintaan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tidak pernah minta, ya Allah turunkan kepadaku kitab Taurat. Enggak. Ya Allah jadikan aku nabi. Gitu. Enggak. Boleh enggak kita berdoa, ya Allah jadikan aku nabi? Boleh enggak, Pak? Hah? Kenapa nggak boleh? Satu, memang nabi udah nggak ada lagi, ya kan? La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, nabi itu adalah anugerah, semata-mata anugerah, nggak bisa diminta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa nubuwah, kenabian, dan juga menurunkan kepada Nabi Musa apa? Al-kitab. Kitab. Kitab itu apa? Kitab Taurat. Jadi kalau kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran, kepada Nabi Daud Zabur. Ya. Isinya dalam masalah ketuhanan, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah sama. Jadi akidahnya seluruh nabi itu sama, sama-sama tauhid. Cuma fikihnya berbeda, itu aja. Ya. Jadi kalau ditanya
Berapa agama samawi? Jawabannya berapa? Hah? Agama samawi cuma ada satu. Agama Islam. Ya. Tidak ada agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinam fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaqad ataina Musal kitab. Demi sesungguhnya telah kami turunkan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu Taurat. Kalau orang Kristen bilangnya apa Taurat ini? Perjanjian lama. Injil itu mereka bilang perjanjian baru. Tapi apakah perjanjian lama yang mereka pegang, yang mereka baca sama dengan kitab Taurat yang diceritakan Al-Quran? Jawabannya tidak. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, ya. Kemudian mereka berkata ini dari Allah, ya. Padahal bukan dari Allah, dari diri mereka. Kemudian mereka menjual ayat, ya, menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan kekuasaan, demi untuk mendapatkan harta, demi untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya kalaupun ada sekarang namanya perjanjian lama, maka sikap kita apa? La nu'minu bihi wa la nukadzibuhu. Kita tidak membenarkannya, tapi jangan pula mendustakannya. Ya, jangan bilang bohong, tapi jangan juga bilang benar. Kalau nanti kita bilang bohong, takutnya masih ada yang benar, ada sisa-sisanya, ya kan? Kita bilang nanti benar, padahal sudah apa? Sudah terjadi manipulasi dan sudah terjadi pemalsuan. Ya, makanya kata Nabi, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Nah, Bapak dan Ibu, perlukah kita membaca Taurat? Atau Ibu, Bapak, perlukah membaca Injil? Ya, nasihat saya, kalau Bapak bukan ahli teologi, bukan orang yang mempelajari tentang akidah secara mendalam, ya, lebih baik jangan. Karena fitnahnya lebih besar dari manfaatnya. Jadi lebih baik fokus baca Al-Quran. Tapi kan saya hebat, saya kan kuat, saya khawatir nanti Bapak murtad gitu. Ya kan? Nah, jadi jangan cari masalah gitu ya. Nah, itu. Cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin. Walaqad ataina Musal kitaba, dan telah kami berikan kepada Musa Alkitab. Wa ja'alna ma'ahu, dan kami jadikan bersamanya akhahu, saudaranya. Saudara apa ini? Saudara kandung atau saudara seakidah? Saudara kandung. Jadi Musa sama Harun itu kakak beradik. Yang mana kakaknya? Hah? Harun kakaknya, Pak. Musa adiknya itu. Ya, lebih tua siapa? Lebih tua Harun. Nah, jadi satu ketika Nabi Musa ini pergi ke Bukit Tursina, mendapatkan panggilan untuk berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disuruh Nabi Musa ini membawa 70 dari orang-orang pilihan dari Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israelnya Nabi Musa itu Israel yang sekarang, Pak. Dulu mereka umat terbaik. Sekarang mereka umat
terjahat itu. Bisa saja ya, itu luar biasa itu. Tapi mereka dulu adalah umat yang dipilih gitu ya. Sekarang pun kalau kita lihat Israel itu pintar apa enggak Pak mereka? Pintar itu. Itu. Ada enggak yang menandingi kepintaran Israel? Enggak ada. Ada enggak yang menandingi kemajuan Israel? Enggak ada. Per hari ini enggak ada. Teknologi mereka yang kuasai, ekonomi mereka yang kuasai, dunia mereka yang kuasai, nggak bisa. Ya, persenjataan paling hebat, peralatan intelijen paling hebat mereka miliki. Ya, yang bisa ngalahkan mereka di dunia ini cuma satu aja. Siapa Pak? Hamas. Itu. Nggak ada yang bisa ngalahkan Pak. Sampai hari ini nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Kenapa? Karena Hamas itu berperang melawan Israel, ya. Dia nggak mengikuti gaya mainnya Israel. Itu. Kalau berhadap-hadapan pasti kalah. Tapi dia menggunakan taktik apa? Taktik gerilya itu. Ya. Jadi orang Israel itu menyerang Gaza itu kayak menyerang hantu gitu. Tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba datang di sini, tiba-tiba itu. Jadi mereka nggak tahu musuhnya di mana. Ya. Jadi mereka berhenti perang itu bukan karena sudah menang, tapi karena udah nggak kuat menghadapinya gitu. Udah nggak kuat menghadapinya itu. Nah, jadi luar biasa kekuatan yang dimiliki oleh Islam. Makanya banyak yang bilang Islam itu tidak bisa dikalahkan dalam berperang. Ya. Bagaimana cara mengalahkan orang Islam dalam berperang? Ya, seperti tentara-tentara yang ada di sana seperti itu. Walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira, dan kami jadikan bersamanya siapa? Saudaranya Harun sebagai wazir. Wazir itu apa? Menteri. Jadi kadang-kadang ada satu rasul itu tidak cukup. Ya. Perlu ada yang membantunya, perlu ada yang menolongnya. Wazir. Wazir itu diambil dari kata wazar. Wazar itu artinya maraji, referensi. Ya. Makanya kalau presiden itu, ya, referensinya siapa presiden Pak? Menteri kan? Itu. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Presiden nggak bisa jawab, dia apa? Silakan tanya ke menteri saya gitu. Itu ya. Silakan tanya menteri saya. Kenapa? Karena dia ada pembantunya, ya kan? Karena dia ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah seperti itu. Jadi Nabi Musa pun diutus oleh Allah. Dijadikan Allah Nabi Musa sebagai nabi dan rasul, maka Harun pun dijadikan Allah sebagai nabi dan rasul. Nah, kalau Harun ini ya atas doa dari Nabi Musa alaihissalam, ya. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Iya, wa asyrikhu fi amri. Kata Nabi Musa apa? Waj'al li waziran, ya Allah berikanlah kepadaku wazir, penolong, pembantu. Ya. Dari keluargaku. Ya, itulah permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada mereka berubah, tidak mereka juga bertobat, tidak mereka juga mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah takutnya kalian nanti akan ya merasakan akibat yang
dialami oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang yang menentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka seperti itu dikatakan di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Karim. Selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang kedua berikutnya. Faqulna idhaba, maka kami katakan kepada keduanya. Keduanya siapa? Keduanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Idhaba, pergilah kalian berdua. Idhabu ilal qaumil ladina kadzabu bi ayatina, kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya siapa ini? Fir'aun dan juga pengikutnya, orang-orang Kipti. Jadi dulu yang tertindas itu orang Kipti, orang apa? Orang Bani Israel. Yang melakukan penindasan orang apa? Orang Mesir, orang Kipti. Jadi yang tertindas Bani Israel, yang melakukan penindasan orang Kipti. Kalau sekarang yang tertindas orang Palestina, yang melakukan penindasan orang siapa? Orang Bani Israel. Itu luar biasa. Ya. Padammarnahum tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk datang kepada orang-orang yang mendustakan ayat kami. Ini juga bagus ini Pak, kita ambil pelajaran. Kalau dakwah itu, ya, jangan yang didakwahi hanya orang yang sholat saja, itu. Ya. Yang didakwahi juga orang yang enggak sholat, itu. Ya. Jangan yang didakwahi orang-orang yang lemah saja, tapi penguasa juga didakwahi. Nah, bagaimana caranya melakukan perubahan pada penguasa? Caranya gimana, Pak? Tapi kita sebagai umat Islam, ya, karena penguasa ini kalau dia berubah, maka akan terjadi perubahan besar. Coba kalau kita mendapatkan penguasa atau pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan, pemimpin yang menegakkan keadilan, ya, pemimpin yang mengentaskan kemiskinan, pemimpin yang memberikan keadilan dalam orang mencari kerja, dalam orang mendapatkan usaha, ya, maka akan terjadi perbaikan secara menyeluruh. Ya, beda kalau kita dakwah orang per orang, ya, itu memakan waktu yang cukup panjang, Pak. Ya, kalau ditanya kenapa Nabi Musa, ya, yang didakwahi langsung bosnya, langsung Fir'aunnya, ya, kenapa dia nggak dakwah dari desa ke desa atau dari kampung ke kampung, ya, atau dari RT ke RT itu, ya. Satu, memang dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Yang kedua, memang kalau terjadi perubahan pada penguasa tadi, maka akan terjadi perubahan secara menyeluruh. Nah, jadi kadang-kadang orang sibuk, kadang-kadang tidak ada prioritas dalam berdakwah itu. Kemarin ada orang yang negur saya, itu ya. Saya ke masjid, kebetulan waktu itu tidak pakai kopiah, ya. Bapak tidak pakai kopiah ke masjid, katanya. Tidak pakai kopiah. Oh, tidak. Dia apa? Heran, kok ke masjid tidak pakai kopiah, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak jenggotnya dipotong ya, katanya. Jenggotnya dipotong ya, kata. Saya bilang ke ini, Pak, katanya, kaidah di dalam berdakwah itu, kalau mau mengingkari sesuatu, ingkarilah orang yang meninggalkan yang wajib sama orang yang melakukan yang
haram. Dahulukan ini, gitu. Ya. Jangan mengingkari hal-hal yang furu', hal-hal yang khilafiyah, hal-hal yang kecil. Tidak ada selesainya nanti, gitu. Masih banyak orang yang di luar sana yang tidak sholat. Ya. Survei katanya, saya nggak tahu kebenaran survei itu. Di Indonesia itu hanya 38,5% yang sholat, Pak. Ngeri nggak? Jadi dalam 100 yang sholat berapa? Yang sholat 38, yang nggak sholat berapa? 62. Jadi lahan dakwah itu masih sangat luas. Ya, kenapa yang dipermasalahkan misalnya kunut? Ya, kenapa yang dipermasalahkan tahlilan? Kenapa yang